ini, kemudian lewat karena live streaming, mungkin kepada menteri ya, supaya tidak disebut sebagai narsisis atau orang sini bilangnya narsisme. Itu jadi kalau jadi pejabat publik itu kan harus ada dua syarat. Pejabat politik yang pertama technically capable, yang kedua politically acceptable. Jadi mungkin kapabilitas teknis barangkali banyak intensi atau niat-niat baik yang sudah ternormakan dalam undang-undang apa segala macam. Tetapi akseptabilitas bisa didengar tadi sendiri. Jadi pelajar sudah mengeluhkan hak-hak pelajar, bahkan komersialisasi dan seterusnya. Ini luar biasa. Tadi banyak diakui oleh Pak Nuroji dan seterusnya. Sekali lagi, ini harus jadi diskusi yang serius. Dan kalau mungkin tidak perlu nunggu pelajar datang, kalau perlu menteri yang datang. Ini pejabat politik, karena menteri itu pejabat politik. Jadi saya kira tidak hanya technically capable, tetapi politically acceptable. Akseptabilitas ini penting. Kalau tidak, ini jadi bikin gaduh. Bapak Menteri mungkin mengurusi satu sektor ini. Ini sektor lain ini sudah gaduh lagi, di depan sudah demo BBM, ini luar biasa. Kalau ditambah dengan ini semakin berat. Kemudian IGI juga sudah mengingatkan. Jadi salah satu contohnya misalnya numerasi jeblok, kok nggak ada matematika jadi mata pelajaran wajib misalnya. Ini juga harus diskusikan serius. Kalau mau literasi, numerasi, dan sains itu naik sesuai dengan ukuran PISA, ya ini harus dijadikan masukan. Kemudian meskipun banyak, ini mohon maaf misalnya, TPG, tunjangan profesi guru, ini harga mati. Sama meskipun tadi banyak ada kode etik dan sebagainya, itu sangat penting, tetapi Menteri sudah menjawab. Tapi sekali lagi, bahwa menurut pandangan PBPGRI misalnya, ini nggak rasional. Kalau kemudian dari 3.000 triliun APBN, 20%-nya itu 608 triliun. Itu kan cuma 80 triliun ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bagaimana kalau kemudian menjamin bahwa TPG tidak usah nunggu antrian, tunjangan profesi sudah dengan sendirinya kesejahteraan naik. Mestinya orang yang pertama kali mendapatkan anugerah dan senang dengan RUU ini adalah guru misalnya. Tapi realitasnya bagaimana? Karena rekrutmen 1 juta honorer menjadi P3K saja, ini rootnya sampai sekarang. Jadi sekali lagi, saya kira ketidakpercayaan seperti ini harus dijawab dengan bagaimana ini langkah lanjutnya. Apalagi ini sudah eksistensi ini, perjuangan eksistensi ini. Forum PLKP ini eksistensi lembaga kursus terancam hilang. Jadi negara mengakui saja tidak. Dan dulu sudah pernah protes, dan Mas Menteri mengatakan I am the champion. I am the champion dalam masalah non formal. Tapi faktanya kan tidak. Kemudian akhirnya tuntutannya dipenuhi kan. Jadi semula Mas Menteri mengatakan bahwa I am the champion di pendidikan non formal. Tapi sekali lagi, champion atau tidak itu harus masuk. Jadi masuk di dalam dokumen formal. Nah, itulah yang kemudian makanya saya kira supaya menunjukkan bahwa tidak narsis berarti harus empati juga. Kemudian juga harus, kalau ada disebut mispersepsi, miskomunikasi dan sebagainya, komunikasi ini harus, saya kira tidak ada kata lain kecuali memperbaiki komunikasi. Dan yang terakhir, ini sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, juga undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan seterusnya, semuanya bahwa partisipasi publik atau melibatkan semua ini adalah tuntutan dari semua undang-undang. Oleh karenanya kalau undang-undang ini mau jalan, ya harus dibahas, ya harus dilibatkan semua pihak. Kalau tidak melibatkan semua pihak, apalagi sudah mepet pemilu, sebaiknya saya kira tidak usah diajukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.